Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang metode gramatikal dan terjemah dalam pembelajaran bahasa Arab. Oke. Yang pertama pengertiannya dulu ya. Pertama, metode ini merupakan metode pembelajaran bahasa asing yang lebih dulu telah berkembang. Nah, dari namanya kita bisa memahami bahwa dalam penerapannya metode ini banyak menekankan pada penggunaan gramatikal dan praktek penerjemah dari bahasa dan ke dalam bahasa sasarannya. Oke. Yang kedua adalah metode ini memiliki ciri atau karakteristik ya. Yang pertama adalah materi pelajaran terdiri atas buku nahwu, kamus dan juga teks bacaan. Ya. Yang kedua adalah tata bahasa disajikan secara deduktif. Yang ketiga, kosakata diberikan dalam bentuk kamus dwi bahasa. Yang keempat adalah basis pembelajaran adalah penghafal kaidah tata bahasa dan kosakatanya. Terus yang kelima itu peran guru aktif sebagai pengaji materi, dan sedangkan peran murid atau peserta didik pasif sebagai penerima materi. Ya. Terus yang keenam, bahasa ibu peserta didik digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar. Ya. Terus yang ketujuh itu gramatika yang diajarkan adalah gramatika formal. Yang delapan, latihan ucapan atau bicara tidak diberikan, walaupun diberikan namun hanya bersifat sesekali. Yang lain adalah tujuan metode gramatika terjemah. Ya, tujuan ada dua. Yang pertama adalah tujuan pokok pengajaran suatu bahasa asing adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca literatur yang ditulis dalam bahasa sasarannya. Yang kedua, metode ini benar mempelajari suatu bahasa asing memberikan kepada peserta didik sebuah latihan mental yang baik serta mampu membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikirnya. Ya, kemudian aplikasi dan implikasi metode gramatika terjemah. Jadi adapun contohnya dalam pembelajaran bahasa Arab ini adalah yang menggunakan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran diawali oleh guru dengan mengucapkan beberapa kosakata. Yang kedua adalah kegiatan peserta didik menghafal kosakata tersebut. Yang ketiga, guru menjelaskan maknanya dengan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, peserta didik mencatat kosakata baru. Yang kelima, guru menggunakan bahasa Indonesia untuk menyuruh beberapa orang peserta didik agar membaca bahan bacaan pilihan dalam buku dengan suara yang nyaring. Terus, oke. Kemudian adalah hal yang keenam, guru memperbaiki kesalahan peserta didik apabila terjadi kesalahan dalam membacanya. Jadi kalau peserta didik misalnya salah dalam membacanya, guru harus memperbaiki kesalahan tersebut ya, dengan benar. Yang ketujuh, peserta didik melanjutkan bacaannya tanpa mengulangi koreksi yang disampaikan guru. Jadi setelah peserta didik misalnya ada yang salah, terus diperbaiki sama guru, dan ini akan melanjutkan bacaannya harus tanpa mengulangi koreksi sampai yang disampaikan oleh guru. Ya, nggak boleh ada kesalahan sedikit. Yang kedelapan adalah guru memerintahkan peserta didik yang lain untuk membaca secara bergantian. Jadi guru memerintahkan peserta lain untuk membaca lagi secara bergantian. Jadi bukan hanya dia doang, yang lain juga adil. Yang sembilan adalah peserta didik diminta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia beberapa kalimat yang baru saja mereka baca. Jadi nanti peserta didik ini nanti diminta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tadi setelah guru menerjemahkan ini,
Kemudian peserta didik harus menerjemahkannya juga, tapi dengan kalimat yang baru saja mereka baca. Ya sebisanya aja. Terus yang ke-10 adanya interaksi tanya jawab antara guru dan peserta didik dengan menggunakan bahasa Indonesia juga bahasa Arab. Ya. Sehingga adapun implikasinya adalah peserta didik mampu membaca dan menerjemahkan teks atau karya sastranya secara bahasa Arab serta mampu menerangkan kaidah tata bahasa dan dari teks tersebut. Oke, sekian dari saya. Bila mana ada kata-kata yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.